Potongan penyusutan saat panen itu hitungannya bagaimana? Potongan basah, potongan penyusutan, atau pelasi adalah potongan sewajarnya dalam transaksi jual beli ikan lele. Potongan ini harus atas dasar ridho dan ikhlas dari kedua belah pihak, terutama dari pihak penjual ikan lele. Jika ada pertanyaan, kenapa harus ada potongan basah atau pelasi? Karena ikan lele itu sangat cepat sekali menyusut bobotnya. Pada saat dipanen, diserok, dan disortir, ikan lele stres dan pasti akan banyak membuang lendir di tubuhnya. Dan itu dapat dipastikan ikan lele akan menyusut bobotnya. Selanjutnya, ikan lele ditimbang, barulah diketahui bobot biomasa keseluruhannya. Dan mulai dari sinilah kita bisa mengetahui penyusutan bobot ikan lele konsumsi. Lalu bagaimana cara perhitungan potongan basah atau pelasi ini? Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan sebanyak yang kalian mau. Pada saat melakukan penimbangan ikan lele konsumsi, potongan itu ada dua. Yang pertama, potongan wadah atau keranjang ikan lele pada saat ditimbang. Yang kedua, persentase potongan basah atau pelasi. Pada saat ditimbang, ikan lele biasanya dimasukkan ke dalam wadah. Dan wadah ini bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa menggunakan karung, bak sortir, atau keranjang seperti ini. Nah, alat inilah yang terlebih dahulu kita potong. Dalam penimbangan ikan lele skala banyak, misalnya 1 ton ke atas, biasanya kami selalu menggunakan wadah atau keranjang plastik seperti ini. Dan keranjang ini bobotnya tergantung bentuknya juga. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada juga yang paling besar. Nah, sebelum kita menimbang ikan lele, terlebih dahulu kita timbang keranjangnya. Misalnya bobot keranjangnya tersebut 5 kg. Jadi setiap kali nimbang dipotong 5 kg. Misalnya kita nimbang 55 kg ikan lele, nah yang ditulis itu 50 kg untuk hasil bersihnya saja. Jika ikan lele sudah kita timbang semuanya dan potongan keranjang juga sudah, hasilnya adalah hitungan bersihnya. Nah, hasil timbangan bersih inilah yang harus dirundingkan oleh kedua belah pihak untuk menentukan potongan basah atau pelasi. Dan setahu saya, pelasi ini berbeda-beda di setiap daerah. Ada yang mengatakan, di daerah saya potongan hanya berdasarkan keranjang yang digunakan. Misalnya berat keranjang 2 kg, yaitulah yang dipotong. Ada juga yang mengatakan potongan 2-4 kg. Ada juga yang mengatakan potongan 2 kg per 25 kg. Ada juga yang mengatakan potongan 2 kg per 40 kg. Ada juga yang mengatakan potongan 8% dari 100 kg. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan 4 kg per 1 kuintal atau 100 kg. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya potongan basah atau pelasi ini tergantung kebiasaan dan aturan yang berlaku di setiap daerah. Dan keputusan akhir ada di tangan kalian. Apakah kalian mau menjual ikan lele dengan potongan basah atau kalian mau berusaha mencari bandar atau pembeli yang sanggup membeli ikan lele kalian tanpa potongan. Yang terakhir ada salah satu tengkulak yang menjelaskan tentang potongan basah atau pelasi ini. Saya sebagai tengkulak wajib menjelaskan sangat wajar jika dari 100 kg ada potongan atau pelasi 5 kg. Sebab pengambilan ikan lele dari petani sebanyak 100 kg, bersihnya yang terjual hanya 85 kg. Karena penyusutan yang sangat besar, yaitu 3 kali penyusutan. Yang pertama, susut karena muntah pada saat di perjalanan. Yang kedua, susut kematian saat di perjalanan. Yang ketiga, susut jumlah timbangan dari penjual ke pengecer. Contohnya, penjual di pasar atau bandar beli ikan lele ke petani, sekali nimbang ikan lele bisa puluhan kilo bahkan ratusan kilo. Tapi penjual di pasar menjual ke pengecer 1 kg, 2 kg, 3 kg, paling banyak 5-10 kg. Dan saat pedagang pasar nimbang ikan, biasanya selalu anget atau lebih. Itulah alasan kenapa potongan basah atau pelasi itu ada. Untuk menghindari hal ini, terutama para pemula yang budidaya ikan lele skala kecil, kalian bisa menjualnya secara eceran ke konsumen langsung. Lagi pula potongan basah atau pelasi ini berlaku untuk pembudidaya ikan lele dan pebisnis ikan lele skala besar, yang mana sekali bertransaksi bisa di atas 400 kg penarikan ikan lele konsumsi. Ini biasanya dilakukan oleh para bandar besar ikan lele dengan pembudidaya skala besar. Yang sering bertransaksi dengan pembudidaya ikan lele skala kecil atau pemula itu adalah tengkulak atau pengepul. Mau banyak ataupun sedikit, mereka biasanya selalu siap mengangkut. Dan biasanya mereka juga punya job tetap harus memasok setiap hari ke pedagang di pasar atau langsung ke pedagang pecel lele.
Makanya, mau kuota berapapun, mereka selalu siap. Dan dalam hal ini, kalianlah yang punya wewenang untuk menjual atau tidak ikan lele yang kalian pelihara, menimbang antara harganya bagus atau tidak, dan ada potongan pelasih atau tidak. Semoga kalian paham, dan terima kasih.